Ya, oke. D. Eh, Kemudian, nah ini ukuran satu tracknya berarti berapa? Tadi diketahui bahwa satu track ada 10.000 sektor, setiap sektor ada 1.000 byte. Berarti ukuran satu track itu berapa megabyte gitu. Oke, berarti berapa kali berapa? Eh, ini angka raw-nya dulu aja, nanti hitungannya gampang. Halo, halo. 10.000 kali 1.000 ya, Pak? 10.000 kali 1.000. Oke. Ya, ya. Tadi kan kita punya satu track 10.000 sektor, setiap sektor 1.000 byte. Ya, betul. Berarti ukuran ya, size satu track ya, berarti sama dengan jumlah sektornya berapa? 10.000 ya, dikali ukuran satu sektornya berapa? 1.000 byte. Nah, itu masih byte ya. Oke. Nah, sekarang diminta menjadikan mega ya. Diminta menjadikan mega. Nah, sama dengan berapa mega itu? Nah, tadi konsensusnya, asumsinya adalah 1 tera itu 1.000 giga, 1.000 giga sama dengan 1.000 giga sama dengan 1 juta mega dan seterusnya. Berarti pengalinya 1.000. Berarti kalau sekian byte ini berapa berapa megabyte? 10.000, Pak. 10.000 apa 10 megabyte? Dari byte ke kilo dulu ya. Jadi byte ini kilobyte kan. Kalau kalau 1.000 ini berarti kilobyte. Nah, hilang hilang 0,3 kilobyte. Hilang nolnya 3 lagi mega, berarti 10 mega ya. 10 mega. Oke, salah ya kalau kalau 10.000 mega salah ya. Oke. Jadi dari byte ke kilo dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman mau dijabarkan ya sama dengan 10.000 kilobyte ya. Oke, sama dengan S-nya kurang. Oke, sama dengan 10 megabyte. Oke. Oke, berikutnya maksimum theoretical transfer rate berapa? Nah, itu cara ngitungnya gimana tuh? Ada yang tahu? Mungkin ada yang memperhatikan waktu saya mengajarkan di kelas sinkronus waktu topik ini. Oke, berapa kali berapa atau berapa bagi berapa? Oke, jadi cara menghitungnya begini ya. Oke, theoretical transfer rate adalah, oke, kita lihat di diagram ini ya. Ini ada head ya, ada head masuk ke sebuah track. Oke, dia head ini nunjuk ke sebuah track. Nah, tracknya ini akan muter dan headnya ini akan membaca setiap sektor ya, setiap data di dalam track tersebut. Nah, maksimum theoretical transfer rate ya berarti selama dia muter itu semua datanya dibaca sama sama head ini ya, sama disknya dibaca. Jadi satu track ini dia dikelilingi, dia muter ya, dia muter, oke, muter. Nah, terus selama muter itu seluruh datanya itu dibaca. Nah, berarti gimana perhitungannya? Ya, berarti dalam satu track itu ada berapa data total keseluruhan. Nah, waktu putarannya berapa? Nah, selama waktu itu semua data dibaca. Berarti ya ukuran satu track dibagi waktu satu kali putaran. Nah, jadi itu cara menghitung theoretical transfer rate. Oke, saya ulangi ya. Jadi cara menghitungnya ukuran satu track ini ada berapa megabyte. Nah, setelah itu dibagi. Nah, jadi ya, ya, berarti cara menghitungnya ukuran satu track dibagi waktu satu kali putaran. Nah, itu theoretical transfer rate. Oke, nah itu berapa? Ya, kita tinggal hitung. Oke, jadi size satu track dibagi T satu putaran.
Oke, berarti sama dengan berapa? Ukuran satu track tadi 10 MB gitu ya, 10 MB. Oke, dibagi waktu kali satu putaran berapa? 10 milisecond gitu kan. 10 milisecond. Nah, sekarang kalau dijadikan detik berapa? 10 milisecond. 1/100 kan ya. Nah, berarti 10 MB dibagi 1/100 detik. Kan per second kan ukurannya, bukan per milisecond ya. Oke, 1/100 ya. Berarti second. Nah, berarti ini sama dengan 1000 ya, 1000 megabyte oke, per second. Oke. Berarti kalau dijadikan giga berarti sama dengan 1 gigabyte per second. Oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Oke. Halo, halo, apakah suara saya terdengar? Masih terdengar? Masih, Pak. Oke ya, jadi ini cara menghitungnya. Saya satu track itu berapa dibagi dengan waktu kali satu putaran. Mengapa demikian ya? Tadi analoginya kita punya head. Nah, head itu menunjuk ke sebuah track. Nah, oke. Nah, nunjuk ke sebuah track. Nah, track itu selama dia berputar itu seluruh data dibaca. Nah, berarti kan kita bisa asumsikan selama dia berputar itu dia punya size berapa mega ya ukuran satu track. Nah, dibagi waktu kali putaran. Nah, selama berputar itu semua data dibaca. Nah, sebab itu kita bisa menghitung dengan theoretical transfer rate dengan cara seperti ini. Size satu track dibagi waktu satu kali putaran. Oke. Oke. Ya, berikutnya F ya. Ada berapa megabyte data di setiap silinder? Oke, ada berapa megabyte data di setiap silinder? Oke, ini tadi silinder adalah sebuah track ya. Sebuah silinder adalah sebuah track yang disusun secara vertikal pada semua surface. Nah, oke, kalau kita punya informasi ini tadi, jadi berapa megabyte ukuran satu silinder? Oke, halo, halo. Ada yang punya ide? Nah, ini ada yang jawab di chat nih. Oke, tadi ada yang nanya, Pak, MS ke second bukannya dibagi 1000? Ya, betul. Ya, milisecond ke second itu dibagi 1000. Nah, 10 dibagi 1000 berapa? 1/100 kan ya? 10 dibagi 1000 1/100 kan? Nah, jadi ini 10 milisecond kalau ke second dibagi 1000. Ya, 10 dibagi 1000 1/100 gitu. Oke. Oke, gimana? Cukup jelas? Tadi siapa yang nanya tadi? Oke. Ya, sorry nggak lihat. Oke, yang F, ada yang tahu nih F berapa nilainya? 40 megawatt bukan, Pak? Oke, ya betul, 40 megabyte. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa silinder adalah sebuah track yang disusun vertikal pada semua surface. Nah, berarti kalau ukuran satu track tadi adalah 10 megabyte, berarti size satu silinder ya berarti sama dengan jumlah surface ya, 4 kali ukuran satu track. Ya. Oke. Ya, berarti berapa ya? Sama dengan 4 kali 4 kali 10 megabyte. Nah, berarti sama dengan 40 megabyte. Ya, berikutnya. Total kapasitas dari disk berapa? Berapa gigabyte berarti?
Berapa kali berapa deh, nanti tinggal dihitung. Ayo, ada yang punya ide? Ini 40 kali berapa? 10.000 ya, Pak? Berapa? 40 megabyte kali 10.000 ya? Ya, betul. Oke, jadi 40 megabyte ya, ukuran satu silinder dikali jumlah seluruh silinder. Nah, berarti ya size satu silinder dikali jumlah silinder. Oke, sama dengan berapa tuh? 40 megabyte dikali 10.000. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan 400.000 ya, 400.000 Oke, 400.000 megabyte berarti sama dengan kalau dijadikan giga dihilangkan nolnya 3 berarti 400 gigabyte. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu kan yang nomor A itu kan eh, dalam satu surface kan ada 10.000 track. Kalau misalnya yang 4 surface itu dia jatuhnya 40.000 apa tetap 1.000, Pak? Maksudnya identik gitu tracknya atau gimana, Pak? Ya, kalau jadi setiap surface itu ada 10.000 track ya. Setiap surface ada 10.000 track. Nah, kalau kamu totalkan di 4 surface ya pokoknya jadi gambarnya beginilah. Nah, seperti ini ya. Ini jumlah surface-nya permukaannya ada 4. Nah, jumlah track-nya itu ada 10.000. Ya, jadi yang dari tengah ke pinggir sampai ke pinggir platter itu ada 10.000. Nah, tadi yang ditanyakan di nomor mana tuh? Nomor oke. Nah, nomor F ya, nomor F. Nah, itu kan berapa ukuran data di setiap silinder. Nah, silinder kan berarti kan satu track ya, satu track disusun ke atas vertikal. Jadi 4 kali ukuran satu track. Nah, ini. Nah, kalau ditanyakan ya pokoknya kalau biasanya kita ngitungnya entah untuk silinder atau track saja. Jadi ya salah satu aja gitu. Jadi jarang kita nanyakan total apa ya, total track pada 4 surface nggak gitu. Biasanya nanyanya ya setiap surface itu ada berapa track gitu. Karena nanti pasti sama di semua surface ada sekian track gitu. Makasih, Pak. Oke, jadi nggak usah khawatir. Pokoknya itu ya biasanya setiap surface itu punya berapa track itu semuanya sama gitu, semuanya sama. Nah, kalau kita ambil satu track disusun vertikal ke seluruh surface itu namanya silinder. Oke. Jadi kalau silinder itu sudah pasti semua ya, semua surface dihitung. Nah, makanya di sini nyebutnya silinder. Berarti semua surface sudah dihitung. Jadi disusun vertikal. Nah, disusun vertikal ya. Oke, itu satu silinder. Nah, sekarang masalahnya ada di berapa silinder ya, ini dihitung. Ya, jadi jumlah lintasannya ke pinggir ini nanti ada berapa. Nah, itu disusun vertikal gitu. Oke. Jadi nggak usah pusing gitu ya. Pertanyaannya ya pasti ya setiap surface ada berapa tracks atau total silindernya ada berapa. Nah, kalau total silindernya kan berarti seluruh surface sudah dihitung. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, sementara belum ada ya. Oke. Kuis concurrency. Oke, kuis concurrency. Concurrency itu yang fork maksudnya ya. Oke. Kuis concurrency itu yang fork ya. Nah, oke. Kuis concurrency itu diadaptasi ya.
Quick concurrency itu diadaptasi dari mana nih? Quick concurrency. Nah, ini ya. Oh, kenapa ini? Kok nggak bisa? Oke, ini sepertinya linknya broken, nanti saya betulkan ya. Oke, teman-teman bisa lihat dari sini ya, os.vlsm.org. Oke. Oke, itu ada contoh soal week 06 ya, week 06 itu tentang proses dan concurrency. Kok nggak bisa? Halo, halo, suara saya masih terdengar ini? Nanti, Pak. Sebentar, ini kok kayaknya something wrong dengan Firefox-nya. Oke, ya. Week 06. Oke, sebenarnya itu diperoleh dari soal ini ya. Oh, ini slide ya, sorry. Final week 06, oke, sama ini, exam 2010-2015 ya. Teman-teman kalau pengen lihat, nah itu bisa dari sini. Ini soal-soal tahun sebelumnya, sebelum 2015, kalau yang ini setelah 2015 ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini di dokumen yang ini ya, yang link yang ini, exam 2010-2015. Ini juga ada yang tahun sebelumnya lagi ya, 2002 sampai 2010. Itu ada contoh soal tentang fork ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini share screen saya terlihat? Halo, halo. Apakah share screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, diambil dari sini ya. Oke, diambil dari sini. Oke. Ya, 500, bawahnya berapa lagi dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini adalah kode dari program ya, ada kode programnya, kemudian ini adalah outputnya. Oke, IIJJKKLL ini outputnya ya. Ini baris 1, baris 2 dan seterusnya. Itu mulai dari sini ya. Oke, kemudian ini programnya cukup sederhana. Ini di sini fork to second. Fork to second itu nggak ngapa-ngapain, cuman slip lalu fork lalu slip lagi. Jadi sama aja kayak fork biasa, cuman dikasih delay gitu ya. Nah, sekarang di sini teman-teman tidak ada wait null ya. Di sini tidak ada wait null. Jadi kalau kita fork ya, satu proses jadi 2, oke, 2 jadi 4 dan seterusnya, itu kemungkinan bersama-sama. Jadi kita bisa bayangkan itu bersama-sama. Nah, oke ya. Oke, kita coba bikin screenshot-nya ya. Oke, kita buka nanti di bentar. Oke, saya buka aplikasi untuk gambar. Oke ya. Nah, mungkin begini. Ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya programnya. Oke.
Pertama ngeprint II JJKK seperti itu, kemudian print F garis ya. Nah, sebelumnya nilai I JJKKLL itu diisi dengan PID ya, dengan PID proses utama. Nah, berarti awalnya nilai I JJKK dalam kasus ini adalah 500 ya. Awalnya nilainya 500. Ya karena dikasih nilai PID proses yang awal. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini proses di fork ya. Ini fork, lalu J diisi dengan PID. Nah, fork lagi K diisi dengan PID, fork lagi L diisi dengan PID dan seterusnya, lalu di print gitu ya. Oke. Nah, ya kita pasti tahu ya, kalau kita dari 500 di fork pasti jadi ini untuk baris ini ya, fork baris 18 ya, pasti jadi 500 dan 501. Nah, ini 500 dan 501. Oke, itu ya. Nah, kemudian J-nya itu dikasih nilai PID. Ya, berarti untuk proses yang di kiri ya, untuk proses yang di kiri itu II sama dengan II masih sama dengan 500 ya. JJ sama dengan 500. Oke, KK juga masih 500. Oke, LL juga 500 ya. Oke, LL 500. Nah, tapi untuk proses yang kanan sedikit berbeda ya. II-nya 500 tetap nggak berubah. Nah, JJ-nya sekarang berubah kan sesuai get PID, sesuai PID ya, 501. Nah, KK-nya masih 500. Oke. Terus kemudian LL-nya masih 500 juga. Nah, tapi nanti KK sama LL lambat laun akan diubah ya, ubah di bawah gitu ya. Oke. Nah, oke, kemudian ini di fork lagi ya. Setelah itu di fork lagi, kita bayangkan dua proses itu bersamaan. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di fork lagi ya. Nah, ketika di fork lagi baris 20 itu kita bayangkan antara 500 dan 501 itu di fork bersamaan. Sehingga itu apa namanya? Ya, masing-masing punya child ya. Jadi 500 jadi 500 dan sesuatu dan yang lain ya. 501 juga 501 dan anaknya. Nah, oke. Setelah itu nilai setelah itu nilai KK-nya diset dengan PID. Ya, berarti setelah itu KK-nya diset dengan PID masing-masing. Ya, oke. Nah, dalam hal ini kan setelah 501 kan PID lanjutannya adalah 502 dan 503 gitu kan. Nah, tapi kita sementara nggak bisa tahu nih, nggak bisa tahu pasti mana 502 mana 503. 502 itu di sini, di kiri apa di kanan gitu kan. Oke. 502 itu di sini apa di sini ya. Nah, jalan satu-satunya kita bisa lihat ya, kita bisa lihat oke, dari output di sini. Oke, dari output di sini. Nah, oke. Kita bisa lihat dari nilai JJ ya. JJ itu nilainya 500 atau 501. Nah, di sini kita lihat bahwa yang 502 ya, oke. Kan nanti KK sama LL juga diisi dengan get PID masing-masing ya. Nah, untuk LL ya, LL yang 502 itu nilai JJ-nya 501. Nah, berarti 502 itu anaknya 501. Nah, sedangkan 503 itu anaknya 500 gitu ya. Berarti kita bisa simpulkan diagramnya yang di kanan sini ada 502. Nah, yang di kiri adalah 503 gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, untuk I semuanya 500. Kita bisa isi langsung seluruh I ya, seluruh I di sini. Seluruh I di kolom ini itu nilainya 500 semuanya. Oke, jadi nggak usah ribet ya, itu nilainya 500. Yang agak beda-beda paling ya ini, I, JJ sama KK. Oke, nah untuk JJ-nya sendiri kita juga bisa tahu ya, bahwa yang tadi LL-nya 500 ya, yang endingnya 500 ya, berarti JJ-nya 500, yang di sini 501 gitu.
Oke. Nah, oke. Nah, setelah itu di fork lagi ya, di fork lagi baris 21. Oke. Sorry, 21 KK ya. Tadi KK nilainya di set dengan PID masing-masing. Berarti nilai K itu ya, nilai K itu sudah ada nilai 502 dan 503 karena tadi ya hasil fork baru dikasih ke nilai KK. Sorry, bukan hasil fork ya. Get PID ya, get PID setelah fork yang kedua itu dikasih nilai KK. Sedangkan nilai JJ itu ya cuma 500 sama 501 karena sudah bawaan dari proses yang sebelumnya. Oke. Oke, berikutnya berarti kakak nilainya ya sesuai PID yang ada di sini, di layar sini ya. Jadi kakak itu nilainya ada ya di sini. Variasinya ada di sini. Kalau JJ nilainya di sini. Ya, JJ nilainya entah 500, entah 501. Kalau kakak nilainya 500, 501, 502, 503. Oke. Kemudian, nah ini kita juga bisa langsung isi saja ya. Berarti untuk yang 500 ya berarti kakaknya 500, ini 501, ya ini ya betul, ini 502, oke, ini 503, oke, 503. Ya karena kakak setelah di assign di sini sudah nggak diubah lagi gitu. Nah berikutnya ya, berikutnya fork ketiga di baris 22. Nah ini sekarang empat-empatnya di fork bersamaan, empat-empatnya fork bersamaan. Nah berarti ini kan jadi 500 dan anaknya, ini 503 dan anaknya. Oke, ini 501 dan anaknya, ini 502 dan anaknya. Oke, kemudian setelah itu nilai LL ya, LL diisi dengan get PID, dengan PID masing-masing. Berarti nilai LL nanti tergantung PID yang terakhir di sini. Ya, nilai LL itu tergantung PID yang terakhir di sini. Ya, saya tandain ya. Oke, ini nilai LL itu ada di sini ya, levelnya di sini. Jadi ada 8 variasi nilai LL. Tapi kalau nilai KK hanya bervariasi 4 ini. Oke. Karena sudah tidak diubah lagi ya. Jadi di bawah sudah tidak diubah lagi. Setelah di assign di baris 21 itu diubah lagi. Oke, terus kita bisa lihat ya. Oke, kita bisa lihat mulai dari output ya. Kita bisa lihat dari output. Ternyata yang 507 ya, 507 itu KK-nya 500. Oke. Oke, kalau KK-nya 500 ya, sudah pasti yang di sini ya. KK-nya 500 sudah pasti yang di sini. Nah, oke. Ya berarti 507 itu ada di situ. Oke, ini 507. Oke. Kemudian 506 ya, 506 itu kakaknya 501. Nah, berarti 506 itu anaknya 501. 506 ada di sini. Nah, kalau nilai kakaknya 501, nilai JJ-nya berapa? Nilai JJ-nya ya 501 gitu. Berarti kita bisa isi ini 501. Oke. Nah, berikutnya nah tinggal 504 dan 505 gitu. Oh, sorry, ini 506 ya, bukan 501. Oke, ini saya coret. Oke, itu 506 maksudnya ya. 506. Oke. Lihatnya dari mana? Dari sini ya. Lihatnya dari output yang ada di sini. Oke. 506, LL-nya 506 itu KK-nya 501. Ya, berarti ikut yang ini gitu. Oke, anaknya 501. Oke, berikutnya. Nah, yang 504 ya, yang 504 itu JJ-nya 500. Nah, berarti kan ini kan pilihannya tinggal di sini atau di sini kan. Nah, yang JJ-nya 500 ada di sini. Nah, karena yang di kanan itu JJ-nya 501. Nah, berarti 504 ada di sini ya. Ada di kiri. Berarti ini 504. Oke, 504. Oke. 504 ada di situ, berarti kalau 504 itu anaknya 503, kakaknya berapa? Ya berarti 503 gitu ikut. Oke. Kan kakak tadi ikut nilai PID yang di level ini. Oke. Nah,
setelah itu ya kita punya pilihan terakhir 505 ada di kanan ya. 505 ada di kanan. Nah, 505 LL-nya 505 berarti kakaknya 502. Oke. Berarti JJ-nya 501 gitu. Nah, oke, dengan demikian kita sudah bisa melengkapi diagram dan output ini gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Masih belum paham, Pak. Oh, masih belum paham. Jadi begini, fork dulu deh, fork dulu. Fork itu dia membuat child process. Itu sudah tahu ya, kalau fork membuat child process. Nah, fork itu membuat child process. Kalau ada wait ya, kalau ada wait seperti di contoh program soal yang lain ya, seperti di contoh program ini misalnya, mana ya? Nah ini seperti wait 0 ini ya. Berarti parent proses itu nunggu ya, parent proses itu nunggu sampai child selesai baru jalan. Tapi kalau tidak ada wait ya, berarti parent dan child itu sama-sama jalan. Nah, saya ulangi, fork itu dari parent dari satu proses beranak jadi dua proses. Nah, ini ya, kita panggil fork itu tadinya satu proses, kita sekarang pecah jadi dua proses. Nah, kalau kita wait 0 ya, kita wait 0, maka parent proses akan nunggu sampai anaknya selesai dulu baru jalan. Tapi kalau tidak ada wait, maka dua-duanya jalan bersamaan. Nah, contoh soal yang barusan ini tadi ya, contoh soal yang barusan ini tadi. Oh, sorry. Oke. Contoh soal yang barusan ini tadi, setelah fork dia mengassign nilai J, setelah fork ngassign nilai K, setelah fork ngassign nilai L dan seterusnya, tidak ada wait. Ya, berarti satu proses mecah jadi dua. Oke, kemudian nilai J-nya diassign. Nah, mungkin begini ya. Nah, ya, dari 500 di fork jadi ya ini fork baris 18 ya. Ini fork baris 18 ya, 18 fork. Nah, jadi 500 dan 501 urutannya. Ini parent, ini child. Kemudian nilai J-nya di-assign ya. Baris 19 J sama dengan get PID, berarti J-nya di-assign. Oke. Nah, berikutnya baris berapa tuh? Baris 20 fork lagi. Nah, baris 20 fork. Nah, sekarang keadaannya sudah ada dua proses. Ya, 20 di fork lagi itu sudah ada dua proses. Nah, oke. Oke. Itu sudah ada dua proses, berarti dua-duanya di fork bersamaan dari dua proses jadi 4 ya. 500 dan anaknya, 501 dan anaknya. Jadi dua dari dua menjadi 4 proses. Oke. Setelah di fork itu nilai K-nya di-assign ya. K sama dengan get PID. Oke. Ya berarti nilai K ya, nilai K untuk masing-masing proses itu tergantung dari PID. Ya, untuk yang ini 500 ya kakaknya 500, untuk yang 503 kakaknya 503. Nilai untuk yang 501 ya nilai kakaknya 501, untuk yang 502 juga kakaknya 502 gitu. Nah, tadi saya kok bisa nebak 502 dan 503 itu di sini dan di sini, itu kita lihat output. Awalnya kita nggak bisa tebak, kita cuma tahu 500 ada di sini, 501 ada di sini. Kita nggak tahu ini isinya berapa ya, ini nggak tahu isinya berapa, ini juga nggak tahu isinya berapa. Bisa 502 di kiri, 503 di kanan, bisa seperti ini, 503 di kiri, 502 di kanan. Tapi kita lihat output ya, kita lihat output. Oke, ya, lihat output di sini. Oke, nanti ini juga di fork lagi ya, 503 juga di fork lagi, 502 juga di fork lagi. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi nanti L-nya juga dikasih dengan PID. Ini baris berikutnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang nilai L-nya 502 ya, itu nilai JJ-nya itu 501. Which is kalau yang 501 JJ-nya itu ada di sini, di punyanya proses 501. Kalau punyanya proses 500, JJ-nya 500 gitu. Sedangkan punya 503 ya, punya 503 itu nilai JJ-nya 500. Ya, berarti kita bisa dari sini kita bisa tentukan bahwa 503 itu anaknya 500 gitu. Karena
yang LL-nya 503, JJ-nya 500 gitu. Dari program ini nanti di-outputkan gitu. Sedangkan 502 yang nilai LL-nya 502, nilai JJ-nya 501. Berarti ini anaknya 501 gitu. Oke, berarti 502 di kanan, 503 di kiri gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Setengah jalan ini. Baru sampai sini dulu nih. Mengapa kok nilai L? Ya nanti L juga, ini sebenarnya proses ini nanti juga di fork lagi, ini juga di fork lagi, terus LL sama dengan get PID lagi. Nah, berarti nanti di baris berapa nih? Baris 23 ini setiap proses yang ada di bawah ini, ada 8 proses itu nilai LL-nya di-set dengan PID masing-masing gitu. Berarti ya ini LL-nya 500, LL-nya 507, 503, 504, 501, dan seterusnya. Nah, terus kita mencocokkan tadi, oh 502 itu JJ-nya 501, berarti dia anaknya 501 gitu. 503 itu ternyata JJ-nya 500, yang JJ-nya 500 ada di sini. Karena yang di sini JJ-nya 501 gitu. Berarti kita bisa tentukan 503 di kiri, 502 di kanan. Oke, gimana? Sampai sini sudah cukup paham belum? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oh ya, Itu yang LL-nya 502 sama 503 itu tahu dari mana dia itu anaknya dari kakak yang bernilai sama juga, Pak? Kenapa nggak, misalkan yang LL-nya 503, itu tahu dari mana dia anaknya dari kakak 503? Kenapa nggak yang kakak 500? oh kan gini, nilai KK itu kan di set di sini kan, ya. Nilai KK itu kan di set setelah fork yang kedua. Ini baris 21. Bisa lihat ya. Oke. Berarti nanti nilai KK ya, nilai KK itu di setnya sesuai dengan PID yang ada di sini, ya, yang ada di sini. Oke. Nah, oke ya. Nah, terus 4 proses yang ada di sini, ya, ini nilai KK itu di set di sini, ya, di level setelah fork yang ini baris 20 itu fork ya. Baris 21 itu set nilai KK ya. Baris 21 itu set nilai KK. Ini di sini. Oke. Nah, setelah itu 4 proses ini juga di ini lagi, di fork lagi, masing-masing di fork lagi. Oke, di fork lagi, di fork lagi, di fork lagi dan anaknya, di fork lagi dan anaknya. Setelah di fork lagi yang terakhir, ya fork baris 23 itu ya, baris 22 ya, fork baris 22 itu nilai LL diset dengan PID ya. Nilai LL diset dengan PID. Berarti yang KK-nya 502, LL-nya berapa? Tetap 502 gitu kan. Yang 503 LL-nya berapa? Tetap 503 gitu. Oleh sebab itu di sini 502 LL-nya KK-nya juga 502. Di sini 503 LL-nya, KK-nya juga 503 gitu. Pak, itu nilai LL-nya bisa ketahuan duluan itu kalau misalnya di fork, jadi nilai kakak dan LL itu di set sama dulu, Pak, walaupun belum di fork ya, untuk yang ke L. Enggak. Awalnya nilainya di set 500 semua ini ya. Awalnya di set 500 semua di baris 15 gitu. Ya cuma setelah nilai KK itu di set di sini di baris ini, baris berapa nih? Baris 21 nilai KK di set ya. Nah, LL setelah itu di for kan, nilai LL di set dengan PID masing-masing. Nah, dengan demikian yang KK-nya 502, LL-nya tetap 502 dong. Ya. Yang KK-nya 502 miliknya proses 502 ya LL-nya tetap 502 kan di set dengan PID lagi gitu. Yang punya 503, kakaknya 503, LL-nya berapa? Ya 503 dong gitu. Ya, untuk si proses ini ya, untuk proses 502 dan 503 ya. Nah, kakaknya tadi kan 502 dan 503. Nah, LL-nya berapa? Ya, di set dengan PID masing-masing. Ya, tetap sama dong, tetap 502 dan 503. Yang beda JJ-nya. JJ-nya kan dari atas, dari set di sini bawaan. JJ-nya bawaan. Jadi untuk 502 dan 503 ya, LL-nya segitu, kakaknya juga segitu. Nah, JJ-nya ikut bawaan 500 dan 501, tergantung dia anaknya yang mana gitu. Jadi yang membedakan 502 dan 503 itu di JJ-nya, bukan di kakaknya. Kakaknya sih sama dengan LL.
Karena nanti dia di fork, ya di set dengan PID lagi, di fork LL-nya di set dengan PID, sama aja gitu. Oke, sampai sini nangkep nggak? Saya saya masih sedikit bingung Pak. Itu maksudnya yang 507 dan 503 di LL-nya itu sebenarnya bisa ditukar nggak sih Pak? Karena saya Nah, ngelihatnya itu 503 bisa ditaruh di sebelah kanan karena di output yang paling bawah baru ketahuan. nilai 507 bisa ditukar di mana? Di Itu kanan. kan sebelumnya iya 507 itu kan anaknya yang 500. Jadi Iya, saya betul. yang kiri. Nah, Hmm. ya itu menurut saya baru bisa ditentukan setelah kita ngebaca output yang paling bawah, Pak. Karena JJKKLL-nya udah ketahuan di paling bawah. Iya, iya memang 507 baru ketahuan di sini. Dia anaknya 500. Terus problemnya apa nih problemnya? Kan di sini tadi kan kita menentukan 502 dan 503 dulu kan. Dia di mana? Ya, ini mereka bertukar tempat apa enggak gitu kan. Ini 502 dan 3 ini bertukar tempat apa enggak? Terus kita baca dari output yang di sini. Nah, oke, jadi begini. Kenapa saya bisa putuskan yang di sini ya, 502 503? Ya karena 502 dan 503 itu LL-nya 502 dan 503 itu kakaknya juga pasti sama karena kakak ditentukan di sini. Jadi kakak itu ditentukan di sini. Jadi yang jadi yang LL-nya 502 dan 503 ya kakaknya pasti sama 502 dan 503 karena kakak ditentukan di fork yang di sini, LL ditentukan yang di paling bawah gitu. Nah, kalau seperti 507 itu bisa saja mungkin anaknya 503 bisa juga, tapi karena di sini outputnya sudah anaknya 500 ya sudah, berarti dia anaknya 500. Berarti kakaknya dia 500 ya, berarti ini kan kakaknya di sini 500, LL-nya 507 ya sudah fit dong, sudah pas sudah sesuai gitu. Nah, kalau 503 dan 502 ya menentukannya dari sini, dari output yang baris ketiga dan keempat ini. Oke, karena nanti dia di fork lagi ya. Ya, di sini dia menentukan kakak ya. Ingat di sini dia menentukan kakak. LL itu ditentukan di bawah. Nah, LL-nya di bawah itu 503 dan 502. Ya, berarti kakaknya sama dong gitu kan. Kakaknya kan bawaan sebelumnya. Yang LL-nya 502, kakaknya ya 502. 503 kakaknya ya 503. Nah, yang membedakan antara keduanya adalah JJ. Nah, karena beda nih, yang satu JJ-nya 500 ya, anaknya 500, yang satu JJ-nya 501, anaknya 501. Nah, dari sini saya bisa menentukan bahwa 502 itu anaknya 501, berarti dia ada di sini gitu. 503 ada di kiri gitu. Gimana? Sampai sini paham apa enggak? Oke, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke ya, jadi 502, 503 ditentukan di situ ya. Jadi kita tidak perlu mencari K karena K-nya pasti sama dengan LL-nya. Karena ya 502 dan 503 nanti juga di fork lagi dan LL-nya di set dengan PID masing-masing. Nah, jadi KK-nya sama LL-nya sama untuk 502 dan 503. Yang membedakan keduanya adalah JJ-nya. Nah, jadi sampai sini kita clear ya, 502, 503 tempatnya di sini. Nah, berikutnya baru yang Nah, kita sudah tahu kan, setelah tahu 502 dan 503 kita bisa fork lagi. 500 ya jadi 500 dan anaknya. Ini tadi belum diisi ya. 503 jadi 503 dan anaknya nggak tahu berapa. 501 jadi 501 dan anaknya nggak tahu berapa. 502 jadi 502 dan anaknya berapa. Nah, setelah itu kita menentukan 4 baris yang di bawah ini. Nah, 4 baris yang di bawah ini. Paling gampang kita tentukan dulu yang ini 507. Oh, ternyata yang LL-nya 507 ini LL-nya 507 itu kakaknya 500. Nah, berarti ya 507 ada di sini karena yang kakaknya 500 ada di sini. Ini kakaknya 500 ya. Ini mungkin saya tulis ulang ya. Ini biar ini yang di sini berarti kakaknya sama dengan 500. Ini kakaknya 503 ya. Ini kakaknya 501 ya, yang di paling kanan ini kakaknya sama dengan 502.
Oke, ini nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa ya. Sini ya, agak sini. Oke. Oke, nah berikutnya kita lihat ya. Nah, yang 506, yang LL-nya 506, LL sesuai dengan PID yang paling bawah ya. Nggak usah saya tulis. LL sesuai PID paling bawah. Untuk 506, kita tahu dari output yang LL-nya 506 itu kakaknya 501. Mana kakak 501? Ada di sini. Ya, berarti 506 anaknya 501. Nah, berarti dia ada di sini. Oke. Ini 506 dan 507 sudah ketahuan. Nah, oke, berikutnya tinggal 504 dan 505. Nah, di sini ketahuan ya, 504 dan 505 itu kan beda sisi ya. 500 ini kan tinggal yang kosong ini dan ini ya. Nah, kita bisa ya mereka berbeda di mana? Ya mereka beda di kakak, mereka kakaknya beda juga, JJ-nya juga beda. Nah, jadi meskipun kakaknya di sini kosong, kita bisa menentukan dari JJ. Nah, yang di kiri ya, yang di sisi kiri itu JJ-nya 500, yang di kanan JJ-nya 501. Nah, di sini sudah ada output bahwa 504 itu JJ-nya 500, berarti 504 ada di pihak sini, pihak kiri. Nah, 505 sebagai gantinya ada di pihak kanan di sini ya. Oke. Nah, oke, ya kita tinggal ngitung aja. JJ-nya berarti yang di kanan 501. Oke. Kakaknya berarti yang 504 itu anaknya 503, berarti kakaknya 503. Oke. Terus yang 505 anaknya 502, kakaknya berarti 502. Oke. Udah nih. Jadi ini tidak ada kemungkinan lain. Ini sudah kemungkinannya cuma satu ini aja. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan lagi? Pak, jadi fork Ya, itu kan hasilin parent sama child ya, Pak. ya betul. Nah, child-nya itu kayak urutan penentuannya itu gimana ya? Soalnya kan saya liatin kayak 500 itu child-nya 503, habis itu 501 ada 502. Kenapa Nah, kayak gini. Eh, oh, child-nya itu urutannya ya. Gini, jadi ketika kita ada proses, maka proses yang baru itu urutan yang lama. Jadi gini, dari 500 kan ada satu proses lagi, berarti urutannya pasti 501, sudah pasti, sudah fix tuh. 500 di fork, pasti jadi 501. Nah, permasalahannya di sini berikutnya adalah fork dua proses bersamaan, 500 dan 501. Mereka di fork bersamaan. Berarti ada dua proses yang menghasilkan dua proses baru. Ya, berarti kan berikutnya 502 dan 503. Nah, kita nggak tahu tuh 502 sama 503 si anaknya siapa gitu. Karena mereka dianggap bersamaan, ya mungkin di kacamata user bersamaan, tapi di kacamata kernel kan salah satu duluan. Nah, kita nggak tahu antara 500 dan 501 tuh yang menghasilkan child duluan siapa. Nah, kita lihatnya dari sini tadi. Yang jelas urutannya nanti 502 dan 503 karena mereka dianggap bersamaan. Jadi 500 dan 500 ini ketika di fork di baris 20 ya 20 ini ya, 20 fork yang kedua itu mereka bersamaan. Nah, jadi 501 dan 502 502 dan 503 anak dari keduanya berikutnya. Cuman siapa yang duluan kita nggak tahu gitu. Oleh sebab itu kita lihat output di sini. Nah, jadi kesimpulannya defaultnya kalau proses baru itu urutan yang lama, nah, urutan yang lama, tapi kita nggak tahu siapa yang duluan, siapa yang childnya tergenerate duluan gitu. Seperti halnya ini tadi ya, dari 500 jadi dari 4 proses ya, 500, 503, 501, 502 itu kan default bersamaan, baris 22. Nah, 4 menghasilkan 4. Ya, berarti hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. 504, 5, 6, 7. Nah, cuman kita nggak tahu siapa yang duluan tergenerate, yang terbentuk. Nah, jadi siapa anaknya siapa kita nggak tahu. Oleh sebab itu kita lihat output lagi gitu. Oke, jadi ketika ada child baru, ada proses baru, itu PID-nya adalah urutan dari proses yang lama. Ya, tapi tadi tergantung kondisi. Kalau satu ya menghasilkan satu ya pasti urutannya increment-nya ya 500 menghasilkan 501. Tapi kalau ada 500 dan 501 di fork bersamaan, ya yang baru adalah 502 dan 503. Cuman siapa anaknya siapa itu yang kita nggak tahu gitu. Oke, gitu ya. Jadi
bisa saja yang 500, kalau kasusnya seperti ini berarti 501 ini dia menghasilkan child duluan, 502, setelah itu baru 500 menghasilkan child berikutnya 503. Jadi urutannya. Jadi pasti PID-nya itu dipakai berurutan. 501 ya 502, 503. Ini tadi juga 4, 5, 6, 7 gitu. Oke. Halo, tadi siapa yang nanya? Lucius ya? Iya, Pak. Bentar. Gimana? Cukup jelas? Jadi child-nya itu tergantung dari parent-nya gitu ya, Pak? Jadi child itu pakai PID berapa tergantung yang available saat itu. Nah, jadi yang tergantung yang available saat itu. 501 dan 500 tadi nge-fork bersamaan. Yang dapat 502 duluan berarti anaknya 500. Oke, 502 dipakai. Setelah itu kan baru 503. Itu anaknya 500 ya. Berarti setelah 502, 503. Jadi availability-nya itu berurut, tapi siapa yang pakai duluan itu yang dapat gitu. Siapa yang berhasil nge-fork duluan itu yang dapat. Masih kurang ngerti sih, Pak, yang kayak siapa yang dapat duluan itu gimana caranya? Nah, siapa yang dapat duluan itu tergantung program. Kalau programnya seperti ini berbarengan kita nggak bisa pastikan. Makanya tadi saya sampaikan, kalau parent-nya wait itu dia bisa nunggu dulu sampai child selesai baru dia lanjut. Nah, tapi kalau tidak ada wait, ya maka dua-duanya jalan bersamaan. Siapa yang dapat duluan itu nggak bisa kita tebak, nggak bisa kita pastikan. Gitu. Cara nebaknya ya dari output seperti ini gitu. Oke, gitu. Gimana? Saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Itu kan tadi yang yang wait itu baru kalau misalnya sebuah proses itu di wait dia kan bakal nunggu proses yang sebelumnya. Yang proses Nggak selanjutnya gitu, nggak selesai. gitu, nggak gitu. Kalau ada wait ya, kalau ada wait, kalau kita punya program misalnya seperti ini, ya, nih ya, ada wait. Ini kan fork ya, ini kan fork. Setelah fork itu kan jadi dua proses, ya. Setelah jadi dua proses itu ada dua-duanya wait, ya, dua-duanya wait. Kalau ada wait ya, parent ya, si parent akan nunggu sampai anaknya selesai dulu baru dia jalan. Jadi setelah terbentuk dua proses, si parent akan nunggu sampai anaknya selesai, baru dia lanjut ke program berikutnya, ke baris berikutnya. Untuk si anak, ya dia nggak wait siapa-siapa, anak langsung lanjut. Nah, tapi kalau tidak ada wait, dua-duanya langsung jalan bersamaan. Gitu. Oh, Jadi oke, bukan Pak. menunggu proses sebelumnya. Parent akan nunggu anaknya. Kalau dia wait 0. Parent akan nunggu anaknya sampai selesai kalau dia wait 0. Kalau tidak, ya berarti dia dua-duanya jalan bersamaan. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Oke ya, ingat bahwa wait ini hanya untuk parent kalau yang nunggu ya. Si child saat itu tidak akan nunggu, dia langsung jalan. Nah, nanti kalau child-nya ya waktu jalan dia fork lagi terus ada baris wait. Ya, berarti kan dia waktu nge-fork jadi parent. Nah, waktu jadi parent dia nggak wait. Anaknya yang jalan gitu. Sorry. Waktu jadi parent wait ya dia akan nunggu, nggak jalan dulu ya. Nunggu anaknya sampai selesai dulu. Pokoknya ketika ada wait, itu posisi si parent akan nunggu dulu sampai anaknya selesai. Si anak langsung jalan. Gitu. Oke, jadi bukan proses sebelumnya menunggu proses yang lain nggak gitu. Pokoknya parent dia akan nunggu anaknya sampai selesai. Itu gunanya wait. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Nah, nanti lihat di video lagi ya. Jadi penjelasan lengkapnya bisa lihat di video lagi. Loh, ini nih, kenapa printnya itu 8 row?
Lah, kita punya 8 proses. Halo, halo. Ini kenapa baru sadar? Kita punya 8 proses ya. Kita punya 8 proses. Satu proses di fork jadi dua proses di fork jadi empat proses di fork jadi 8. Nah, terus setiap proses dia print, ya berarti ada 8 baris dong, gitu kan? Berarti ada 8 baris, masing-masing proses ngeprint satu kali gitu. Kalau yang IIJJ KKLL yang di atas ini sama garis ini itu di print oleh main proses yang paling awal. Nah, kalau selebihnya yang ini ya yang angka-angka ini itu di print oleh masing-masing proses satu baris gitu. Oke, gimana? Bisa dipahami kenapa kok baris printnya ada 8 baris? Jadi ada 8 proses masing-masing ngeprint satu-satu ya, satu-satu. Ngeprintnya kapan ya? Ngeprintnya kapan ya? Kita sebenarnya tidak bisa jamin urutannya ya. Urutannya kita nggak bisa jamin. Tapi dari sisi nilai IIJJKK-nya kita bisa identifikasi siapa yang ngeprint saat itu. Nah, ya kita bisa ngeprint ini printnya siapa itu dari IIJJKK LL-nya ya. Paling gampang dari LL-nya aja. Jadi ya L-nya itu menyatakan proses yang ngeprint. Ya 500 ini berarti print dari proses 500. 501 yang L-nya 501 berarti print dari 501. Yang 502 berarti print dari 502. 503 berarti print dari 503. Kalau urutannya saya tidak bisa jamin seperti ini. Jadi ini kebetulan aja seperti ini. Oke, gimana Putih Adifa? Sudah paham mengapa kok ada 8 baris? Karena kita punya 8 proses yang masing-masing ngeprint satu kali. Gitu. Jadi di standar output ada 8 baris. Jadi kita punya 8 proses ya, 8 proses. 8 program yang jalan. Ya, bukan 8 program sih. 8 proses sih. Satu program tapi terbentuk 8 proses. Oke. Masing-masing ngeprint baris 24 itu satu kali. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, memastikan Pak, ini kan ada 4 level gitu ya Pak? II, JJ, KK, LL kan Pak? Ya, Nah, kalau I-nya nggak usah. I-nya nggak usah. I-nya sudah di assign otomatis di awal. Nggak ya, diapa-apain. nah kalau misalkan Pak ada tambah satu level lagi itu jadi kayak gimana ya? Misal ada satu lagi kayak MM gitu Pak. Nah, itu berarti dia ngikutin yang bawahnya semua ya Pak nilai MM ya? Ya, Yang betul. Jadi nanti di fork ya. Misalnya kamu fork lagi terus MM sama dengan get PID ya, MM-nya nanti menentukan MM-nya nanti nilainya sama dengan PID seluruh proses di bawah itu. Ya, tergantung masing-masing proses PID-nya berapa. Itu nilai MM. Oke. Ya, betul begitu. Kalau kita tambahkan satu lagi MM sama dengan kita fork terus MM sama dengan get PID gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Halo, halo, halo. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin ini cukup ya. Ya, berikutnya ada pertanyaan lagi nggak nih tentang topik-topik yang kemarin? Oke, bisa disampaikan lewat chat maupun lewat speaker. Oke, kalau bentuk ujiannya kurang lebih masih sama seperti UTS ya. Nanti berarti ada ini apa namanya? Ada soal kuis, ada soal take home atau tugas ya. Digunakan dalam bentuk program. Jadi ada menjawab soal kuis di Skele, ada yang mengerjakan tugas ya seperti kemarin. Oke, ada lagi? Halo teman-teman, ada pertanyaan lagi?
Oke, soal nomor 4 problem example yang materi scheduling. Bisa dikasih pointer. Nomor 4 itu maksudnya tahun berapa? Tahun 2000 berapa, tem berapa? 2017 term 2, Pak. Oke, 2017 tem 2. Oke, kita share screen lagi. Desktop. Oke, itu diambil dari ini ya. Scheduling. 2017 2. Ah, ini ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Ya, 4 proses A9 A90% 14 bla bla bla. Nah, jadi X% Y W X% Y itu W itu proses name ya, nama proses. Oke, tahu ya nama proses. X-nya adalah IO wait. Kemudian Y adalah CPU time. Oke, CPU time. Oke ya, tahu ya perbedaan antara CPU time dan total time. Ya, CPU time itu alokasi dia di CPU, yaitu berapa persentase dari total time. Nah, ini IO wait itu maksudnya berapa? Maksudnya gini, ini kan kita bisa lihat ya di tabel ini, utilisasi CPU untuk A, B, C, D kalau mereka sendiri ya. Kalau sendiri A itu 10% CPU, sisanya berarti yang lain. Berarti sisanya adalah IO, nih 90%. B itu 20% CPU, berarti sisanya IO-nya 80%. Nah, makanya di sini ditulis 80%. C itu 30% CPU, sisanya IO, berarti IO-nya 70%. Oke, D itu 40% CPU, berarti sisanya IO 60%. Nah, jadi ini persentase tidak usah terlalu dihiraukan. Itu apa ya, komplement dari CPU. Kalau di total mereka 100% gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah CPU time. Ini A punya CPU time 14, B 60, C 64, 161. Oke, kemarin kan rumusnya CPU time sama dengan persentase kali total time gitu kan. Ya. Oke. Nah, di sini ada ya, semua proses itu terminate pada saat T500. Oke ya. Katakanlah seluruh proses itu T500 berhenti. Nah, oke. Proses D itu start pada saat T0. Oke. Ya. Proses D itu start pada saat T0. Oke. Nah, ini agak pusing ini calculate-nya ini. Ya. Oke. Nah, diminta untuk melengkapi diagram calculate what time proses ABC start gitu kan. Nah, pokoknya mereka semua berarti di T500, ya kita nggak tahu nih ABC start kapan gitu kan. Pokoknya semuanya berhenti 500, kita hanya tahu D itu start pada saat T0 gitu. Oke. Ya, oke. Ya, sampai sini memahami soalnya masih bingung nggak? Memahami soalnya sendiri masih sudah ngerti belum nih? Jadi kita Udah cuma kebayang, dikasih, Pak. Hah? Iya, Ya, udah kebayang. udah kebayang ya? Oke. Nah, kita coba calculate ya. Intinya semua proses itu berhenti di T500. Nah, itu key 1. Nah, apa namanya? Anu 1 ya, keyword 1. Nah, setelah itu eh proses D itu mulainya pada saat T0. Berarti dia yang paling awal berangkat ya. Oke. Nah, yang lain BCD ya, sorry ABC itu start setelah proses D ya, pokoknya nggak T0 gitu kan, nggak tahu berapa.
Tapi yang jelas kalau proses D kita sudah tahu mereka dia jalan dari T0 sampai 500 kan. Nah, oke, kita bisa hitung seperti ini. Mana tadi pinta ya. Oke. Oke, jadi kalau kita mau gambar ya, kurang lebih proses D itu begini. Ini ya. Ya pokoknya 5 ini ya, ini anggap aja full ya. Anggap aja full. Oke. Oke, pokoknya nih D dari 0 sampai 500 ya. Ini mungkin kita kasih legend aja nih. Ini 100 ya. 200. Oke, ini 300. Ini 400. 500. Oke. Nah, pokoknya semua proses itu berhenti pada saat T500. Nah, ya kita nggak tahu nih ABC startnya kapan, tapi yang tahu cuma D aja gitu. Oke. Nah, paling gampang kita bisa ya pokoknya gini dulu ya. Ini C. Jadi kita ngitungnya mundur gitu ya. Ya, ini katakanlah 100 T terakhir gitu ya untuk masing-masing proses. Oke. Oke. Nah, di sini kita bisa hitung ya CPU time masing-masing ya. CPU time masing-masing kita bisa hitung. Ya, kalau 4 proses ini kombinasinya berapa? 7, 14, 21, 28 gitu kan ya. Nah, oke, berarti kita bisa hitung ya di 100 T terakhir ya 400 sampai 500 ya CPU time masing-masing ya A itu berapa? ABCD itu berapa CPU time-nya? Ya ini ya. CPU time sama dengan persentase utilisasi kali total time. Total time itu ya waktu running real time-nya ini ya. Oke. Berarti ya kita bisa hitung bahwa selama 100 T yang terakhir ini A menghabiskan 7 CPU time, B 14, C 21, D 28. Ya, tahu ya kalau ini ya. Berarti punya A adalah 7% kali 100 sama dengan 7. Nah, punya B itu adalah 14% kali 100 sama dengan 14. Punya C adalah 21% kali 100 sama dengan berapa? Sama dengan 21 ya. Punya D adalah 28% kali 100 sama dengan 28. Nah, oke, dari sini kita lihat ya. Ya, masing-masing belum habis ya. Ini kan baru 7 ya, baru 7. Ini A tadi 14 ya. A totalnya 14. A totalnya punya 14, B itu totalnya punya 60. Nah, di sini kan baru 14. Oke. C totalnya punya 64. Oke. D totalnya punya 161. Nah, ini baru 28. Ya udah, kalau gitu kita tarik mundur lagi. Kita tarik mundur lagi semuanya. Ya, kita tarik mundur lagi. Tarik mundur lagi semuanya. Oke. Nah, kombinasinya sama ya, kurang lebih perhitungannya sama ya. Berarti kita tinggal hitung aja, ini ada 7, oke, ini ada 14, oke, ini ada 21, ini ada 28. Oke. Nah, ini kan A totalnya sudah 14 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, A kan totalnya sudah 14, di sini 7, oke. Di sini 7 ya. Di sini 7. Nah, udah 14, sudah habis ya. Sedangkan B belum habis ya, B belum habis, C belum habis. Nah, berarti A sudah berhenti. Berarti ini berarti A itu mulainya di sini ya. A itu berarti mulainya T300 berhenti 500. Nah, oke, kita tarik lagi. Tarik lagi berarti A kan sudah habis ya, berarti nggak usah ditarik. Nah, tarik lagi belakang. Oke. Oke, total sementara ya. Total sementara ini saya tulis total sementara untuk oh ini nggak usah deh, nggak usah tulis ya. Sekarang tinggal
BCD berapa kombinasinya 15, 22, 30. Nah, berarti ini 15 ya. 15% kali 100 ya, 15. Ini hitungannya saya singkat aja, teman-teman hitung sendiri nanti. Singkat aja 15% kali 100 kayak 15 ya. 22 kali 100%, 22% kali 100 ya 22, ini 30. Oke. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini ya, total sementara untuk B itu totalnya berapa nih? 28 tambah 15, 43 ya. Oke, total sementara 43, ini total untuk C adalah 64 ya. 64. Punya D total sementara adalah 56 tambah 30, 86 ya. 86. Oke, siapa yang sudah habis? Ya sudah habis C ya. C sudah habis. Mengapa ya? Di sini kan totalnya dia tadi 64. Ini sudah dipenuhi 64. Ya sudah, selesai. Oke. Oke, C habis ya. Oke. Ya, berikutnya berarti yang masih ada adalah B dan D ya, B dan D. Kita tarik lagi. Tarik lagi B dan D. Oke, B dan D ya. Oke. Kombinasinya B dan D berapa? 17 dan 35. Nah, ini 17. Oke. 17, ini 35. Oke. Oke, total sementara berarti berapa? Total sementara 43 tambah 17, 60 ya. Total 60. Oke, totalnya 60. Ya, sekarang totalnya 60. Nah, berarti sudah habis nih, B sudah habis. Untuk D, total sementara 35 tambah 86 berarti berapa? 121 ya, 121. Oke. 121. Nah, kalau diteruskan ke sini D sendirian adalah 40. Nah, D sendirian adalah 40. Nah, jadi nanti totalnya pas 161. Nah, 121 tambah 40. Oke. Oke, berarti totalnya 160. 161 ya. 161. Oke, jadi gambarnya begini teman-teman. Nah, ya jadi dari deskripsi tadi dimodelkan lalu kita hitung perlahan-lahan dari belakang ya karena semuanya N ya, terminate pada T500. Nah, yang diketahui start pada saat T0 cuma D aja. Yang lain kita nggak tahu startnya kapan. Tuh. Jadi dari sini kita tahu bahwa startnya untuk A itu T300, untuk B itu T100, untuk C itu T200. Oke. Berapa total time dari proses D jika proses D berjalan sendirian? Nah, CPU time proses D kan 161. Nah, kalau dia berjalan sendirian, tadi dapat utilisasi berapa? 40%. Ya kan, CPU time itu sama dengan persen utilisasi kali total time. Nah, sekarang yang diketahui CPU time dan utilisasi. Ya, berarti kalau total time-nya berapa? Total time berarti ya proses D ya, D alone. Berarti sama dengan berapa tuh CPU time-nya 161 dibagi persentase utilisasi berapa dibagi 40%. Ya, dibagi 40%. Berarti sama dengan berapa tuh? Sama dengan 161 di kali 100 ya, kali 100. Nah, kali 100 dibagi 40 gitu ya. Ya. Ya, berarti sama dengan 161 kali 2,5 ya, 2,5. Oke, sama dengan berapa tuh? Ya, hitung sendiri aja ya. Oke, sekian. Oke, kurang lebih begini cara perhitungannya. Gimana? Apakah cukup jelas? Pak, mau Ya, memastikan berarti kalau untuk tarik mundurnya itu kayak semuanya dulu gitu ya, Pak? Kalau habis iya, baru yang iya, sisanya gitu. ya betul. Karena kita dari sini ya, berangkatnya dari sini. A, B, C, D terminate at T500. Berarti kan sebelum terminate mereka jalan bersamaan dong. Ya. Nah, dari situ kita kenapa kok empat-empatnya? Kecuali nanti ada deskripsi lain, misalnya A sama B terminate 500, C sama D terminate 400, berarti kan beda gitu.
Jadi tergantung deskripsi soal. Oke, Pak. Jelas, Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Pak, yang 40% itu dapat dari mana? Nah, ini kan kalau sendirian kan, how long total time proses D run alone, runs alone. Nah ini, kalau sendirian kan 40% tuh. Oh, oke. Oke. Oke, jadi lihat-lihat ya dari sini. Tadi kan saya kombinasinya kalau pas barengan ini ABCD. Kalau pas cuma tinggal BCD, ya ambil ini BCD 15, 22, 30. Kalau pas tinggal B sama D, ya ini B sama D 17, 35. Jadi lihat dari sini. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Oke, nanti siapa tahu sambil belajar nanti ada yang kurang bisa diselesaikan ya nanti bisa didiskusikan dengan tim asisten, minta aja asistensi gitu ya. Kalau dari saya ya mungkin cukup sekian dulu. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, nampaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Sampai sekian. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan juga kehadirannya selama 1 semester ini. Saya pribadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk teman-teman saat ini ataupun masa mendatang. Oke, begitu saya tutup untuk kelas ini. Selamat belajar, persiapkan sebaik-baiknya untuk UAS, dan juga jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, Terima kasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Pak, Yuk. UAS-nya sampai topik apa ya? IO, sampai IO. Oke, jadi Sampai. IO termasuk kan? Termasuk. IO Oh, iya. termasuk. Oke, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Sampai IO ya.